Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, kita bersyukur atas karunia ilahi Rabbi yang kita tengah merasakannya dan juga memanfaatkannya dari waktu yang tersedia. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita, karena kita mengawali hari di pagi yang ceria dengan penuh peribadatan. Sebelum subuh kita bangun, kemudian kita lakukan salat subuh dengan berjamaah, lalu sembari untuk mengaji dan juga zikir yang senantiasa kita tidak tinggalkan. Mudah-mudahan kesemuanya itu memberikan sebuah nilai yang teristimewa, yang teragung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, untuk lanjutan kitab Lu'lu' wal Marjan, kita masuk pada urutan hadis nomor 298 yang tema atau judul yang diberikan oleh muallif yaitu Kitabul Masajid wa Mawadi'is Shalah. Kitab yang bahas tentang masjid dan tempat yang bahas masjid dan tempat sholat. Baik, hadis yang beliau kutip yaitu hadisu Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, qala al masjidul haram, qala qultu summa ayyun, qala al masjidul aqsa, qultu kam kana bainahuma, qala arba'una sanah, summa aynama adrakat kas-shalah ba'du fasalli fa innal fadla fi. Hadis dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu, aku pernah tanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, masjid apakah yang dibangun pertama kali di bumi? 298. Oke. Qala, Rasul menjawab, al masjidul haram, Masjidil Haram. Qala, kemudian tanya lagi, qultu summa ayyun, lalu adakah lagi, atau yang manakah, atau yang mana lagi? Qala, Rasul menjawab, al Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Qultu, lalu aku tanya lagi, kam kana bainahuma, berapa tahun jarak keduanya? Maksudnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, dibangunnya itu berapa tahun jaraknya? Qala arba'una sana, 40 tahun. Summa ainam adrokat
kasolah ba'du. Kemudian dimanapun kalian berada mendapati waktu sholat, fasoli, maka lakukan sholat, atau segeralah untuk melakukan sholat. Fa innal fadla fihi, karena sesungguhnya ya waktu yang utama itu adalah di dalamnya itu. Nah, baik, satu hadis ini yang akan kita kaji, yang akan kita bahas untuk kesempatan kajian pagi ini. Ya. Sahabat Abi Dzar ini pernah tanya kepada Rasul. Inilah yang akan membuahkan hasil dari tampilnya seorang sahabat bertanya tentang sesuatu yang sesuatu itu ya, sungguh bermanfaat untuk kita. Mengisahkan satu sisi tentang sejarah, ya, tentang bagaimana pembangunan atau masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Ini tanyanya kan tinggi gitu loh. Kalau orang ditanya itu kan biasanya ini selama dia hidup itu masih ia dapati waktu hidup itu dibangun ini, dibangun itu. Ini pertanyaannya itu tinggi dan harus mengetahui sejarah. Padahal Rasulullah itu juga tidak membaca sejarah. Nah, terus dari mana Rasul ditanya yang sangat ya, tinggi ini, kemudian beliau menjawab? Tidak lain adalah beliau mendapatkan wahyu. Nah, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak tertera di dalam Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah itu. Banyak sekali. Memang Rasulullah menjelaskan tentang kisah-kisah terdahulu. Pertanyaannya Abu Dzar, wahai Rasul, ayu masjid wudi'a fil ardi awal. Rasul, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi ini? Kalau kita itu hidup di awal bumi diletakkan, maklum tahu. Pertanyaannya itu nah ini ya, ternyata apa Rasulullah? Langsung beliau jawab. Karena beliau sudah paham dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menjawab Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Itulah masjid pertama kali dibangun. Setelah jawaban itu beliau tanya lagi, lantas masjid apa lagi ya Rasul? Beliau jawab Masjidil Aqsa. Setelah dijawab tanya lagi, kira-kira pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa jaraknya berapa tahun? Rasul jawab 40 tahun. Ini baru kemudian Rasul sampaikan, dimanapun Anda itu berada, tiba waktu sholat, ayo segera sholat, karena disitulah ada nilai kelebihan dan keutamaan. Selanjutnya, ketika kita pahami bahwa masjid pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Penyebutan Masjidil Haram itu sudah tertera di dalam Al-Quran, tertera di dalam As-Sunnah. Masjid Al-Haram, Al-Masjidil Haram, masjid yang mulia, masjid yang diharamkan seseorang itu untuk melakukan percekcokan. Di samping Masjidil Haram, di situ juga tertera wilayah yang haram atau tanah haram. Ada batas. Nah, mungkin jenengan yang pernah ke sana atau yang pernah lihat di
tayangan YouTube itu ada seperti Al-Quran tanah gitu loh. Nah, sini kan ada Al-Qurannya, jalan raya. Nah itu batas. Ketika masuk situ langsung masuk tanah haram. Loh, maksudnya apa tanah haram itu? Yaitu tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap orang yang masuk di situ wajib statusnya sebagai seorang muslim. Yang tidak Islam tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengganggu hewan-hewan yang ada di situ. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh disiksa apalagi. Nah, hewan-hewan yang memang yang tidak diperkenankan untuk dibunuh. Nah, kemudian juga jangan sampai mengambil barang di tanah haram. Barang temuan jangan sampai diambil. Oh ini nemu Pak saya dapati di jalan raya sandal. Emang ini kalau nggak dibantu. Nah di sekitar wilayah tanah haram itu banyak orang jualan hebrean itu, jualan jubah, jualan kaos kaki, jualan sandal. Itu pasar bebas, tapi kalau ada polisi lewat obraan. Lari. Jadi memang disiapkan untuk larinya itu, siapnya itu sudah disiapkan karena digelar ya kain lebar itu ya, kemudian dilihatnya itu masuk ada ya polisi. Sana itu kan nggak ada satpol pp, ya polisi itu operan, lihat tok itu langsung lari diambil. Nah terus gimana kalau sudah ambil barang kemudian ditinggal lari, uangnya di mana? Repot kan ya. Nah kemarin kami ketika nawar kaos kaki isinya 3, 5 real, kita ambil 2, kemudian langsung operaan diambil. Alhamdulillah 5 real sudah tak siapkan, lalu disaut serut gitu. Sudah bebas alhamdulillah. Teman saya, Pak sudah saya ambil, sudah saya tawar oke. Tapi dia lari, gimana ini? Sodakokan. Sodakokan. Jadi yang tepat sasaran sodako itu ya ke orang-orang yang tukang sapu itu enak karena memang membantu Masjidil Haram. Ya ini wilayah haram dibersihkan, walaupun mereka itu juga ada niatan. Ya kadang-kadang menunggu gitu, ucap assalamualaikum. Ya niatan mereka kita juga tidak tahu. Yang jelas ketika ada orang habis beli kemudian menghitung uang didekati. Ya setidaknya kita juga harus bisa mengerti untuk memberikan infak ke mereka. Tapi juga banyak ya, yang tangannya putung, kakinya juga putung. Nah itu juga monggo, kalau memang berkenan untuk memberi dipersilahkan, karena memang sedekah infak di tanah haram itu luar biasa nilainya. Nah, atau belikan Al-Quran ya untuk diberikan ke masjid, tapi Al-Qurannya ya Al-Quran yang sudah tidak diragukan itu Al-Quran cetakan Madinah. Nah kalau harganya sih lumayan, tidak puluhan ribu, tapi 150.000, 35 real. Ya, murah kan ya, 150.000 Al-Quran yang cetakan Madinah. Kalau selain cetakan Madinah, cetakan Mekah, kalau Mekahnya sih di ACC. Nanti kalau ada pengecekan, nanti akan diambil, diberikan ke masjid-masjid yang lain. Kalau cetakan Madinah sudah di ACC. Nah ini apalagi di Nabawi, karena Nabawi itu harus cetakannya Madinah semua, tanpa tidak cetakan Madinah diambil kemudian diberikan ke masjid-masjid yang lain. Ini maknanya ketika kita sedekah ke sana bermanfaat, dibaca oleh sekian orang. Nah baik, di tanah haram tidak boleh ngambil barang sedikit pun, juga nggak boleh menumpahkan darah. Kalau cekcok sampai masya Allah jatuh luka keluar darah, maka darah ini yang menjadikan penilaian untuk dendanya, kafarotnya. Ya, ini nanti akan dijatah berapa darahnya, sekian yang menetes itu. Nah,
tidak boleh sakit hati, sudah diblongkan semua. Nah, ini pertama kali masjid yang dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, tanya lagi Abu Dzar, Rasul, lantas mana lagi yang dibangun setelah Masjidil Haram? Dia mengatakan Masjidil Aqsa, masjid yang ada di Palestina. Sehingga ketika kita perhatikan masjid pertama yang dibangun ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran 96. Allah mengatakan inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya ya, tempat ibadah yang pertama dibangun untuk manusia, yaitu ya, di Bakkah, di Mekah. Ya, Al-Quran menyebut Bakkah, itu maknanya Mekah, Baitullah yang penuh dengan keberkahan dan menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang maka bagi alam semesta ini, ya, menjadikan petunjuk bagi alam semesta ini. Lah Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram itu, maaf, itu bukan berhala, bangunan yang menjadikan kiblat sholat bagi seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Itu batu susunan. Dan jangan punya ya, pikiran menyembah Ka'bah. Ada orang yang sampai seperti ini ketika ditanya kami, Ustaz, jenengan sholat itu menghadap kemana? Ke kiblat. Di kiblat itu ada apa? Ada Ka'bah. Berarti jenengan nyembah Ka'bah. Sampai seperti itu. Nah, ini yang ya maaf, orang-orang yang kita lihat, wah ini gak pernah ngaji, nah, gak pernah membaca sejarah, gak pernah baca Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga setiap sesuatu yang dihadapi itu dikira disembah. Bukan, ternyata di dalam Al-Quran surat Ali Imran, maaf Al-Baqarah 150 itu, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta, dimanapun Anda itu ya, menghadap ya, keluar untuk melakukan sholat, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, maka palingkan, hadapkan wajahmu, hadapkan dirimu ke Masjidil Haram. Loh, kita menghadap di sana. Bagaimana caranya untuk bisa meluruskan bahwa posisi kita sholat itu langsung sasarannya pas Masjidil Haram atau Ka'bah? Kita sudah punya ilmu, kompas sudah tersebar di mana-mana di HP, tinggal klik muncul sasarannya ke arah Ka'bah itu. Makanya luar biasa dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul-betul mengerti tentang arah Ka'bah itu. Jadi masjid musola khususnya Muhammadiyah, tolong luruskan sholat Anda langsung pas ke Masjidil Haram ya, sehingga saat itu terjadi ketika musola masjid besar yang ada di Jogja itu kan gak sinkron dengan Masjidil Haram kalau lurusnya. Apakah ini harus dibongkar? Musola kan juga banyak yang tidak lurus dengan Masjidil Haram untuk imamnya itu. Apakah dibongkar, diluruskan dengan Masjidil Haram? Kiai Haji Ahmad Dahlan cukup cerdas. Ya. Yang masalahnya itu adalah Anda. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka. Anda harus menghadap ke Masjidil Haram, bukan masjidnya. Sehingga agak nopo? Tiringkan. Tiringkan boten purun, lurus. Nanti arahnya ke Tanzania. Ya, Tanzania itu sebelahnya Mekah, sebelahnya Masjidil Haram.
tidak lurus Masjidil Haram. Lah terus gimana kalau kita sudah tidak mengerti? Oh, yang penting ini musola, yang penting masjid. Arahnya niatnya ke Masjidil Haram. Insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau tidak mengerti. Kalau sudah dibilangi, gak ngandel ngengkel aja. Oh, ini kompasku biar ini pasku ini. Loh, ini harus diterima, dipahami, harus dirubah pikiran-pikiran yang mungkin jadul ya zaman dulu. Nah, baik menghadap ke Masjidil Haram yang setiap orang dalam rangka melaksanakan ibadah yaitu sholat itu. Ya, lantas ketika masjid yang ada di Mekah, Masjidil Haram dibangun, kita mungkin berpikiran, siapakah yang bangun itu? Ya, karena nanti banyak berselisih dari kalangan ulama ketika kita cek. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan yang membangun Masjidil Haram itu malaikat. Nah, ini pendapat Abu Ja'far Al-Baqir. Yang kedua, yang membangun Masjidil Haram yang pertama kali, nah, itu Nabi Adam. Dan ini pendapatnya Abu Sa'id bin Musayyab, Ibnul Jauzi, Ibnu Hajar, dan dikuatkan oleh Muhammad Amin As-Singkiti. Pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ini ya diyakini oleh Imam Ibnu Taimiyah dan imam muridnya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dan pendapat yang keempat yaitu Nabi Sid alaihissalam. Siapakah Nabi Sid itu? Tidak banyak diungkap. Ya, itu adalah saudaranya Qabil Habil, putra dari Nabiullah Adam alaihissalam, menurunkan Nabi yang disebut Nabi Sid. Itu disebutkan dalam sejarah-sejarah, tapi tidak tenar diungkap ya oleh para sejarawan tentang 25 Nabi, tidak terikut. Namun ternyata diikutkan untuk pendapat yang membangun tentang Masjidil Haram itu adalah diantaranya Nabiullah Sid. Namun dari sekian pendapat ini bagaimana? Nah, yang terkuat setelah secara meneliti itu Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah selesai, Allah gerakkan dia, Allah perintahkan dia untuk berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Adapun nanti penjelasan ayat Al-Quran yang sudah tenar, dan ini pun juga nanti kadang kandungan ayat itu penafsirannya berbeda. Tapi ketika kita buka beberapa tafsir Al-Quran, nampaknya banyak yang cocok ketika memaknai kaidah, memaknai kalimat dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 127. Allah mengatakan wa yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail yarfa'u meninggikan, ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail meninggikan qawaid, ya, qawaid itu pondasi dari Masjidil Haram itu. Setelah usai, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, kabulkanlah kami ini, ya, kabulkanlah kami ini, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, redaksi ini ya Prof. Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah memberikan kesan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan qawaid, artinya pondasi, berarti beliau berdua cukup meninggikan.
sehingga terkesan ada pembangunan sebelumnya atau ada yang sudah membangun sebelumnya. Nah, ini demikian juga dalam tafsir Al-Qur'an, ya, lil Qur'an, tafsir Al-Qur'an lil Qur'an. Nah, ini ternyata penyebutan Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah itu menunjukkan Ka'bah sudah ada sebelumnya. Nah, ini Ka'bah sudah ada sebelumnya. Ini sebagaimana yang diungkap oleh Profesor Dr. Abdul Karim Khatib ya dalam tafsir itu. Nah, ini nampaknya sepakat ini para ulama. Jadi bukan Nabiullah Ibrahim dan Ismail yang memulai pondasi itu, tapi beliau berdua, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Dan ingatlah, atau ketika beliau berdua meninggikan, nah berarti pun wonten pondasi ini. Nah, ini. Nah, kemudian ya, dari penjelasan apa itu tarikh oleh Ibnu Hisham. Ya, ternyata yang sudah kami kutip sedikit tadi, setelah usai pembangunan ini, Nabiullah Ibrahim ada perintah untuk berangkat ke Palestina. Perintah ke Palestina untuk membangun Masjidil Aqsa. Lah, Aqsa itu mananya ujung. Artinya jarak yang terjauh dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya, jauh, ujung atau pojok. Nah, kemudian kisahnya Nabi Sulaiman. Nah, kalau Nabi Sulaiman ya tinggal melanjutkan aja. Intinya pondasi-pondasi itu sudah ditata dan ini sudah didesain. Allah yang langsung memerintahkan kepada nabinya. Nah, lantas ketika kita berbicara Masjidil Aqsa yang sekarang ya, ramai terus itu, Bani Israel yang memang orang-orang yang ya, sulit untuk diatur, yang dulu tidak punya wilayah, diberikan oleh orang-orang Palestina. Ternyata sudah diberi nyaman di situ, lama-lama merebut, sehingga ramai sekarang. Tidak henti-henti, banyak orang-orang kaum muslimin yang gugur syahid, anak kecil-kecil yang tidak bersalah. Mengapa mereka itu yang justru yang dibunuh banyak anak-anak kecil? Maunya mereka itu tidak ada kader, dihabiskan anak-anak kecil itu logika mereka. Ya, ini Masjidil Aqsa, masjid yang mulia, yang nilainya sholat di situ pun juga istimewa. Makanya dalam satu hadis 3 masjid, ya, 3 masjid, Masjidil Haram yang nilainya 100.000 kali lipat satu sholatan, Masjid Nabawi 1000 kali lipat satu sholatan, Masjidil Aqsa 500 kali lipat satu sholatan. Nilai dari pahala Masjid Al-Mahdi pinten? Ya. Sami dengan masjid-masjid yang lain. Lah, oleh karena itu sampai Rasul mengatakan la tusyaddu ar-rihal illa salasa masajid. Jangan kalian berangkat, jangan kalian mengadakan ya perjalanan kecuali di 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Semestinya ya seyogyanya orang yang berangkat ke Tanah Haram melaksanakan umroh, rutenya seyogyanya 3 masjid itu. Rutenya mestinya 3 masjid itu. Tapi yang diambil simpel karena satu jalur. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Ini ya orang-orang itu kan kalau melaksanakan umroh ada 2 cara juga. Ketika dari Surabaya turun ke Jeddah. Nah, sebetulnya dekat dengan Mekah, ya sekitar 1 jam. Ya, tapi orang-orang berangkat ke
Madinah itu butuh waktu 5 jam. Kemudian startnya dari Madinah, umrohnya dari situ, ambil mikotnya di Bir Ali. Dari hotel kira-kira 15 menit ke Masjid Bir Ali itu. Kemudian berangkat ya sekitar 4 sampai 5 jam ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul itu. Ya, kalau secara langsung ya juga tidak apa-apa. Cuma kalau kita perhitungkan, tidak istirahat dulu capek. Ya, dari pesawat kemudian langsung siap-siap untuk ikhramnya, ambil mikot, kemudian berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, kalau itu yang diambil, tidak boleh. Ya, capek Pak saya dari Jeddah kemudian ke Mekah, tengok-tengok dhisik, engko ae metu meneng. Tidak boleh. Jadi harus kalau startnya dari Jeddah ke Mekah ya langsung untuk melaksanakan umroh. Nah, sehingga untuk haji pun juga demikian. Ada yang gelombang pertama, gelombang kedua. Kalau gelombang pertama ke Masjid Madinah dulu, kemudian Mekah. Kalau gelombang kedua, karena startnya itu mendekati langsung pelaksanaan ibadah haji, langsung ke Tanah Haram. Ya, nanti kalau sudah selesai sekian hari, diatur ke Madinah. Nah, itu bolak-balik. Artinya kalau gelombang pertama dari bisa turun ke King Abdul Aziz di Madinah, langsung Madinah kemudian Mekah. Yang kedua, yang satu dari Jeddah ke Mekah, kemudian Mekah ke Madinah pulang. Nah, itu teknis pelaksanaan ibadah haji, karena memang pengaturan tentang kloter, dan ini penting karena kalau nanti disamakan ribet karena jutaan orang, ya sekitar 2 juta lebih jamaah kaum muslimin yang kumpul untuk melaksanakan ibadah haji di hari yang sama, kumpul jadi satu. Ada aliran melenceng. Orang mana? Ya orang Indonesia. Sok-sok tahu. Karepe api tapi gak api. Napa? Cek gak sumpek-sumpek, cek gak ribet-ribet. Haji itu gak harus di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kasihan nanti pepet-pepetan di hari yang lain aja. Itu menurut Anda. Nah, akhirnya ya ditolak langsung oleh orang-orang yang tahu tentang tata cara waktu pelaksanaan ibadah haji. Karena memang sing muncul noh pendapat koyok ngono iku gak tahu ngaji. Ini macem-macem. Tambah sing alir melenceng meneng. Gak usah do-ado lu kok kaji itu. Nanti ono kamar direnungan ngene. Gak usah gede-gede bayare puluhan juta, 5 juta. Ya. Merenung di kamar. Nanti Anda akan bisa membayangkan, wah, tawaf di Masjidil di Ka'bah itu. Ini aliran setan. Ini ada ini model seperti ini. Tamasat. Ya, sudah dari dulu kan ya. Abraha pun juga demikian. Tidak ingin Mekah itu ramai dengan sekian pengunjung itu. Iri, mintanya dipindah ke daerah Yaman. Pasukan gajah sampai di Mina. Nah, sampai di Mina itu digerakkan gajah itu agar segera langsung ke Ka'bah dan digempur Ka'bah itu. Maunya gitu. Ternyata dipukul bagaimanapun, gajah itu makhluk Allah, atas perintah Allah dia tidak berkenan untuk masuk ke wilayah Tanah Haram dan masuk ke sampai ke Masjidil Haram menggempur Ka'bah itu tidak mau. Akhirnya dari situ di Mina itu burung apabil dikirim oleh Allah, mengambil batu yang dari neraka itu dilemparkan. Satu lemparan langsung gosong dan meloncat kulit-kulitnya itu. Mati. Ada yang berlarian. Ini kata Allah yang mengendaki dan Allah tidak mengizini. Orang-orang yang tidak suka dan benci. Makanya aturannya untuk masuk ke Tanah Haram itu wajib orang Islam. Yang tidak Islam tidak boleh. Kalau bukan Tanah Haram,
sebetulnya boleh-boleh saja. Sebetulnya boleh-boleh saja. Cuma gak pantas. Ya, gak layak. Harus dijaga baik-baik. Namun ini terjadi. Ya, masjid orang turis pakai kaos pendek. Ya, kaos pendek, celana pendek, masuk masjid. Lono. Ada kiai yang mengatakan, lu enggak boleh itu. Enggak bisa mencegah, lari. Nah, terus gimana? Nah, akhirnya ya kita sampaikan baik-baik. Pak, ini masjid. Ya, dengan cara bahasa Inggris itu. Ini masjid. Akhirnya keluar. Ya, sebetulnya boleh-boleh saja. Yang penting enggak ngotori. Kita masuk ke gereja juga boleh. Nah, gitu. Nah, sehingga kita kembali. Dari 3 masjid yang nilainya lebih, Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Nah, diharapkan orang-orang yang punya dana dan punya kemauan. Ya, makanya kami buat spanduk. Ya, Allah memanggil orang yang mau dan memampukan orang yang mau. Bukan Allah manggil orang yang mampu. Karena banyak orang yang mampu tak mau pergi ke sana. Nah, tapi orang yang mau Allah beri rezeki. Nyicil, ngangsur dan sekian. Ada jamaah saya nggak punya berapa? 9 juta ditaruh niat untuk melaksanakan umroh. Masya Allah. Suami saya seorang petani. Ketika saya sudah niatkan untuk melaksanakan umroh, uang hanya segini. Masya Allah, di bulan-bulan berikutnya secara cepat. Jadi sayuran yang semestinya harga cuma sekian, itu lipat menjadi 3 kali lipat. Sehingga saya cepat, ini aneh bagi saya. Kok bisa seperti ini? Allah yang menghendaki. Allah memanggil orang yang mau dan memampukan orang yang mau tadi. Karena orang yang mampu kadang tidak terpanggil. Tukono peda motor ae, tukono tanah ae, tukono omah ae. Nah, ini pikiran-pikiran dunia. Baik, kembali. 3 masjid tadi. Ya, kalau memang tidak bisa ke sana, setidaknya kalau kita mengadakan perjalanan ilingo masjid gitu loh. Ya, wisata rekreasi. Nah, wisata religius ya apik kan ya. Ke masjid-masjid, ke napa niku? Wali-wali. Nah, cuma jangan diyakini engko nek wis ping 9 padha karo haji. Ini ada di satu kitab namanya Fathul Jari. Nah, jari-jari tok. Nggak ada putih Pak, Fathul Jari. Ya no, maksudnya kanjeng, jari-jari tok. Oleh ndi pikiran ndi? Dalen dugi pundi? Ya, nek wis lunga sampai 9 kali. Wali songo sami kedudukannya padha karo lunga kaji. Pendapat Al-Ghedabrusu. Kacau ini. Ya boleh silakan ke sana, tapi jangan melakukan kesyirikan. Nah, ini ya, kalau ke masjid-masjid monggo. Ingat bahwa kita pergi masjid. Ingat kita ke sana masjid. Jangan dilupakan masjid. Karena tegasnya hadis ini adalah kalau jangan melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Ini bagi orang-orang yang mampu dan memang mau dan mampu tadi. Tapi kalau tidak bisa ke sana, setidaknya kita berangkat ke jauh tepatnya wisata. Iling masjid baru wisata. Kalau tujuannya hanya wisata rekreasi di tengah jalan, kecium mobil, akhirnya mati nopo kira-kira? Al-Sangitu. Akhirnya enggak baik gitu loh. Ya, yang penting kita, ya Allah, aku berangkat ke sana. Ya nanti pingin melihat masjid sana atau mampir masjid ke sana. Ada nilai ibadah. Ya, ada nilai ibadah. Tapi sekarang kan banyak masjid-masjid yang kita tuju. Ya, tapi sebetulnya sama saja masjid si A, masjid si B. Cuma kita kan gara-gara tertarik, oh masjid ini tenar, masjid ini bagus. Nah, monggo.
Nah, tapi yang penting jangan dilupakan masjid itu. Nah, baik, Masjid Aqsa, kemudian 3 masjid yang kita gabungkan dengan yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, 3 masjid yang nilainya lebih utama. Ya, sehingga Masya Allah Bapak Ibu, orang yang melaksanakan umroh itu tergerak. Nah, maka nanti kita akan gabungkan dengan hadis ya, dengan redaksi yang berikutnya. Pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun. Lantas Rasul mengatakan, di mana saja kamu berada, loh, di mana saja kamu berada, menjumpai waktu sholat, segera sholat. Segera sholat. Di mana saja kamu berada. Cuma nilai di ketiga masjid ini, ketika berada di wilayah tanah haram, melaksanakan umroh, melaksanakan haji, bagi orang yang niatnya baik, sebelum sholat 2 jam sebelumnya itu insya Allah sudah berbondong-bondong ke masjid. Banyak jamaah-jamaah. Subuh di sana itu 5:30. Jam 2 malam sudah berangkat. Kira-kira berapa jam menunggu itu? 4 jam. Monggo sholat malamnya. Ini semangatnya luar biasa. Nah, kemudian sholat duhur. Jam 11 sudah berangkat. Karena jam 12:20. Nah, itu tergantung nanti ya, waktu. Nah, duhur jam 11 sudah berangkat, jam 10 sudah berangkat. Asar pun juga demikian. Kemudian maghrib isya, habis maghrib pulang gak nutut. Habis maghrib, sholat maghrib langsung nyambung isya. Itu minimal. Itu tergerak. Dan inilah yang disebut dengan tidak ada naungan yang nanti di hari kiamat itu selain naungannya Allah, yaitu rojulun syabun mu'allaqatun fi qalbihi ilal masjid. Seorang laki-laki, ya, disebut syabun itu pemuda. Sebetulnya ya, siapapun orangnya yang jiwanya itu tergantung di masjid, maka nanti di akhirat mendapatkan naungan. Oh, payupan ketika matahari turun kita nyantai. Itu yang hatinya tergantung di masjid. Jadi jam sekian itu nanti masjid ya sholat. Bukan orang-orang yang ketika sudah sholat duhur selesai, kemudian adzan berkumandang asar, lu kok cepet. Pancene sholatnya gak tepat waktu. Kapan sholatnya? 2:30 sholat. 2:30 mau asar itu. Nah, kemudian pulang selesai makan, adzan berkumandang. Kok cepet? Ini bukan orang-orang yang hatinya tergantung di masjid itu. Ono adzan tambah sumpah. Nah, makanya sangat tepat hadis ini. Summa ainamah adrokat kasolah ba'du fasolli. Ketika engkau menjumpai waktu sholat, maksudnya tiba waktu sholat, segera untuk sholat. Sehingga Anda itu jaraknya lumayan jauh. Kalau zuhur sekitar 3 jam. Kemudian nggak kaget kalau adzan asar itu memang waktunya dan ini saya tunggu. Nggak kaget kalau memang di awal waktu. Fa innal fadlah fihi, karena sesungguhnya keutamaan itu berada di dalamnya ketika menjumpai waktu tiba. Tapi bukan berarti tidak di awal waktu tidak boleh. Loh, bukan berarti tidak boleh. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud dalam satu hadis beliau pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayul amal afdol, ayul amali afdol, atau ayul amali ahabu ilallah. Maaf, itu yang betul yang kedua itu. Ayul amali ahabu ilallah. Ya Rasul, amal apakah yang lebih dicintai oleh Allah? Qala Rasul menjawab ada 3 macam. Yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Ya, tepat waktu. Nah, hadis-hadis seperti ini harus digabung. Sholat tepat waktu itu memang di waktunya. Nah,
nek duhur azan umpama jam 12 kurang ya atau setengah 12, maka asar jam berapa? Jam 3 ya. Umpama sholat jam 2 tepat waktu napa awal waktu? Tepat. Masih boleh gitu loh. Cuma sing sae di awal waktu, gak kaget engko nek ono adzan berikut. Abdullah bin Mas'ud tanya seperti itu. Luar biasa. Dijawab oleh Rasul 3 hal. Yang pertama as-salatu ala waktiha, yang kedua birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 hal yang dijawab Rasulullah atas pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Sehingga fungsinya untuk apa? Untuk siapa? Apakah Abdullah bin Mas'ud? Iya. Kemudian apakah khusus untuk dia? Juga untuk kita, generasi berikutnya, untuk memperhatikan bagaimana sabda Rasul SAW yang juga diungkap oleh para sahabat ini menjadikan dalil untuk kita ambil. Sehingga dari satu hadis ini memberikan ya kesan pelajaran bagi kita. Kita mengetahui sejarah bahwa pertama kali tempat ibadah yang dibangun oleh Allah melalui hambanya yaitu Masjidil Haram, tanah haram. Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa, ya masjid kaum muslimin, ya yang direbut oleh orang-orang Israel. Mudah-mudahan kita selaku saudara-saudara semuslim seiman minimal mendoakan, mudah-mudahan pasukan kaum muslimin, Hamas dan bala tentara yang ikut membelanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggempur orang-orang Israel itu. Nah, kemudian setidaknya minimal 2. Yang kedua naik ke atas, ya memblokir apa? Ya produk-produk mereka, ya minuman-minuman. Ambil aja minuman seperti ini, santri produksi dugi pundi niki? Pondok Sidogiri Pasuruan. Nah ini hasilnya masuk ke santri. Untuk wilayah jamaah kita Kimas ada Muhammadiyah Kimas. Nah kita ambil pun beli sing napa? Contoh sing napa? Aqua. Ngobrol pelak-pelakan aja. Nah ini ayo paling tidak kita itu juga jihad fisabilillah. Banyak produksi-produksi mereka. Nah, ternyata habis orang-orang sudah tidak beli untuk produk-produk mereka, ditunjukkan Israel mencapai kerugian sekian triliun. Ternyata beli produk-produk mereka itu sama saja membantu untuk senjata, karena banyak dari hasil perekonomian itu dibuat untuk memerangi kaum muslimin. Nah kita tidak bisa berangkat ke sana, tapi yang dibutuhkan diantaranya doa, ya kemudian memblokir atau jangan sampai beli dari produk-produk mereka. Ini sebagai wujud bahwa kaum muslimin juga membantu saudara-saudara muslim yang lainnya, karena masal mukminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Orang muslim satu dengan muslim yang lain seperti ya ada rasa kasih sayang, rasa lembut, kemudian saling tolong menolong seperti satu jasad. Idastaka minhu udwun, jika salah satu jasad itu sakit, tada'alahu sa'il jasad, maka seluruh tubuh ini akan merasakan sakit. Bisyahri wal humah, tidak akan bisa tidur dan juga merasakan demam. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk satu hadis yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sakit ibu Nabi ya, akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.